dan selamat merayakan Hari Pathfinder yang ke-70 pada Sabat hari ini. Seluruh dunia merayakan Hari Pathfinder pada Sabat tanggal 19 September. Dan di Jemaat Taman Harapan, walaupun kita dalam kondisi berbakti dari rumah, kita akan mengadakan kebaktian ini bersama dan semoga akan ada berkat rohani dari kebaktian kita pada Sabat ini. Semoga saya bisa share screen saya. Kak Jason, apakah slide sudah terlihat? Lanjut, Kak. Oke, terima kasih. Sebelum saya mulai, saya ingin menginformasikan juga bahwa acara puncak perayaan 70 tahun Pathfinder sedunia akan kita laksanakan di jemaat kita mulai jam 3.30 sore nanti. Jadi saya undang kita semua yang hadir, saat ini ada 72, kalau dikali 2 ada sekitar 140 viewers yang hadir pada Sabat pagi ini. Mudah-mudahan lebih banyak share ke teman-teman ataupun ke keluarga yang lain untuk bisa hadir pada kebaktian nanti sore jam 3.30. Ada banyak kesaksian, banyak video-video flashback yang kita akan lihat perkembangan kegiatan Pathfinder di Jemaat Taman Harapan dari tahun ke tahun. Judul pada Sabat hari ini yaitu Permusuhan atau Perdamaian. Dan bersyukur pada Sabat ini bahan khotbah sudah disiapkan dari General Conference dan telah diterjemahkan oleh Uni dan akhirnya kita bisa nikmati bersama. Ada cukup banyak bahan yang sudah disampaikan, tapi saya coba ringkaskan agar khotbah kita tidak akan lewat dari jam 12. Baik, di dalam bahasa Inggris, judul yang tadi permusuhan atau perdamaian, arti yang awalnya itu adalah enmity or reconciliation. Kalau reconciliation ini saya paham dan saya suka dengar sering sekali disebutkan, tapi kalau enmity ini adalah kata yang baru bagi saya. Nah, pada saat saya pertama kali mendengar kata enmity, sebetulnya bukan arti harafiah itu yang duluan yang saya dengar, tetapi saya teringat kepada seseorang yang memiliki nama yang sama, cukup sama, mirip, dan mungkin dari antara teman-teman saya lihat adik Jerry sudah senyum-senyum dan juga Jason, kita akan lihat sebetulnya apa arti dari enmity ini. Nah, kisah dari khotbah pada Sabat ini adalah bersumber di dalam buku Lukas yang tadi ayat bersautan sudah kita baca, yaitu kisah seorang bapa dengan anak bungsunya yang hilang. Cepat saja ceritanya, anak bungsu ada dua orang anak yang diceritakan di dalam buku Lukas 15, dan anak sulung itulah seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, kepada bapaknya. Tidak diceritakan sebetulnya mungkin ada lebih banyak anak dari keluarga bapak ini, tetapi hanya dua orang. Anak yang sulung, kemudian anak yang bungsu. Anak yang sulung ini seperti halnya seorang pekerja, dia bekerja berusaha sekuat tenaga untuk kehidupan keluarga ini sehari-hari. Tetapi anak yang bungsu, dia begitu menikmati kehidupannya sebagai seorang muda. Dan suatu ketika dia minta kepada orang tuanya, kepada bapaknya, seluruh hartanya, walaupun orang tuanya belum meninggal, merupakan satu hal yang tabu, meminta harta warisan, kemudian dia pergi meninggalkan rumah, kemudian dia hidup dengan kehidupan hedonisme di kota, dan akhirnya dia menjadi miskin karena semua harta yang dia miliki sudah hilang, semua harta yang dia punya dia belanjakan dengan hidup yang berfoya-foya. Tetapi pada suatu saat di mana dia kehilangan seluruh harta yang dia miliki, dia tentunya perlu makan. Dan di saat itu baru dia mulai mencari dari satu tempat ke tempat lain pekerjaan yang boleh kira-kira menghidupi akan kehidupannya. Dan kita tahu ceritanya, saudara-saudara, anak itu akhirnya memperoleh satu pekerjaan yang sangat hina, yaitu untuk menjadi penjaga dari binatang-binatang yang kalau di tempat di mana dia hidup malah dia harusnya memperoleh kehidupan yang lebih layak. Di saat itu dia mulai berpikir,
Apakah saya akan hidup seperti ini untuk selanjutnya, sementara dia masih memiliki orang tua dan kehidupan yang sebenarnya akan menawarkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan dia. Dia ingat dulunya dia mungkin hanya tinggal minta makanan kepada pembantu ataupun pelayan, dan pelayan akan menyuguhkan makanan kepada dia. Dia tidak perlu bekerja dengan keras untuk sekedar makanan yang akhirnya dia pun makan dari makanan yang sama dengan babi yang dia pelihara. Dia pun tidak harus tinggal di kandang babi dengan bau yang tentunya tidak seperti harumnya kehidupan dia pada saat dia tinggal di rumah dia yang dulu. Jadi ada satu rasa untuk kembali pulang. Tetapi di lain pihak, dia merasa bahwa hal itu juga merupakan hal yang tidak adil bagi dia. Karena dia sudah mengambil seluruh harta, bahkan sebelum bapaknya meninggal, dan dia sudah hambur-hamburkan uangnya itu, dan sekarang tidak ada yang tersisa. Jadi dapat dibayangkan kondisi yang dihadapi oleh anak itu, dia merasa hilang, dia merasa menyesal, tetapi untuk pulang dia tidak berani. Tapi lambat laun dari hari ke hari, itu yang berkecamuk di dalam pikirannya, sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk akhirnya mengambil keputusan bahwa dia harus pulang ke rumah. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pulang, dan dengan kondisi yang sangat berbeda dari pada saat dia waktu itu pergi untuk meninggalkan rumah untuk menuju ke kota besar. Kalau waktu lalu dia pergi dari rumah dengan membawa banyak pakaian yang bagus, nah sekarang digambarkan di sini dia sangat lusuh. Kemudian waktu itu dia mungkin wangi dan mandi dengan bersih, dan saat ini mungkin dia sudah berminggu-minggu tidak membersihkan badan, sehingga dapat dibayangkan baunya itu sangat menyengat, dan orang mungkin akan tidak mau dekat dengan anak bungsu ini. Dari jauh dia berjalan memasuki perkebunan dan mungkin rumah papanya yang sudah sangat lama merindukan kehadiran daripada anak bungsu ini. Dia duduk di teras, selalu memandang dengan mata kosong ke hamparan ladang yang dia miliki. Dari jauh bapaknya ini melihat ada seorang yang datang, dan dia tidak bisa mempercayai pandangannya bahwa yang datang itu adalah anaknya sendiri. Tanpa mempedulikan statusnya dia sebagai seorang tuan tanah, seorang yang sangat dihormati, dia pun langsung bangkit. Di dalam Lukas 15 ayat 20, ayatnya saya copy and paste di sini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara-saudara sekalian, saya tidak mau untuk menempatkan diri saya pada kondisi ini nanti, pada saat kita harus memperoleh kesempatan di mana kita harus merangkul kembali anak-anak kita yang mungkin sudah jauh dan datang kembali. Itu adalah situasi yang sangat sulit. Anak-anak kami, saya dan istri kami memiliki 2 anak yang mungkin cocok dengan cerita itu, tapi kami tidak mau membayangkan ataupun mengharapkan situasi ini akan terjadi. Saya bisa melihat banyak orang tua di sini, bukan saja anak-anak laki-laki, tetapi kita yang memiliki anak-anak, kita tentunya mau supaya anak-anak kita tetap berada di dalam kebenaran, tetap berada di dalam keluarga, selalu setia di dalam iman kepada gereja. Saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi sangatlah berbeda. Kalau bapaknya ini, kalau saya balik lagi ke cerita yang tadi, dia langsung lari untuk menyambut anak yang bungsu, merangkul dan mencium dia, berbeda dengan anak yang sulung. Anak yang sulung yang sudah tinggal bersama bapaknya, yang sudah selalu bersama dengan bapaknya, tidak pernah satu hari pun meninggalkan tugas pekerjaan dan tanggung jawabnya, dan selalu setia dan patuh kepada orang tuanya. Tentunya dia memiliki hal yang berbeda dengan bapaknya. Dia langsung merasa marah pada saat melihat anak yang bungsu, adiknya sendiri ini datang dan pulang setelah habis seluruh hartanya, setelah dia
menghambur-hamburkan uang yang sudah dibagikan, tidak patut bagi bapaknya untuk menyambut kembali anaknya yang bungsu ini dan bahkan mengadakan pesta penyambutan bagi dia. Kakaknya ini memiliki respon yang sangat berbeda. Dan bagi kita sebagai manusia yang normal, tentu kita akan berpihak kepada anak yang sulung, karena demikianlah seharusnya tatanan kehidupan yang mungkin kita mengerti. Tetapi bukan itu yang dimengerti dan dilakukan oleh sang ayah. Pada beberapa waktu yang lalu, tahun 2014, satu hari setelah hari Natal, ada satu musibah yang terjadi yang sangat menggoncangkan dunia dan kebetulan terjadi di Indonesia, tepatnya di kota Banda Aceh. Ada satu terjangan tsunami yang sangat hebat, di mana telah menewaskan ratusan ribu manusia yang tidak sadar dengan bencana ini. Kemudian akhirnya banyak sekali orang yang gugur. Nah, ada satu cerita yang saya mau ceritakan di sini, yaitu sebuah kapal, dan foto ini saya foto sendiri, yang merupakan kapal PLTD, jadi pembangkit listrik yang sebetulnya dia terapung di laut, di pantai dekat dengan kota Banda Aceh. Kemudian saat tsunami ini terjadi tanggal 26 Desember, kapal yang berbobot 2.400 ton, jadi ini sangat besar ya, sangat masif, panjangnya 63 meter, kapal ini terdorong dari pantai itu, pantai di Loksma, saya lupa nama pelabuhannya, kemudian dia terdorong sejauh 5 km ke darat, kemudian dia jadi pada waktu kami berada di lokasi ini, kemudian guide yang menerangkan kondisi yang ada, dia bilang, Pak, di bawah kapal yang beratnya 2.400 ton ini ada sekitar 5 rumah. Jadi kapal itu menimpa 5 rumah, kemudian dia menenggelamkan semua rumah itu beserta dengan orang-orang yang ada di dalamnya di bawah kapal ini dan tidak terlihat sama sekali. Jadi ada rumah, kemudian tsunami terjadi, mungkin juga rumah itu terguncang, kemudian ada kapal lagi berada di atasnya, kemudian dia menimpa akan rumah ini. Dan sekarang ini kalau kita lihat itu sudah dibeton, sudah konkret, dan orang-orang bisa naik ke atas kapal ini sampai ke atas, ke palka di atas, dan dapat melihat bagaimana dari lokasi ini ke laut itu sangat jauh dan tidak kelihatan. Dan sekarang menjadi objek wisata di kota Banda Aceh. Saudara-saudara, di dalam Mika 7 ayat 19, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Yang dilakukan oleh Bapa ini adalah dia menghantam semua perasaan di dalam dirinya yang sebetulnya dia harusnya marah kepada anak yang bungsu ini, tetapi karena anak bungsu ini datang dengan penuh belas kasihan, memohon pengampunan, sehingga apapun yang dia miliki dan dia rasakan dia kuburkan jauh-jauh seperti kapal ini, yang akhirnya tidak terlihat rumah-rumah yang ada di bawahnya yang seharusnya ada pada saat itu karena dorongan tsunami yang sangat hebat. Saudara-saudara, gambaran di dalam pelajaran yang saya peroleh pada Sabat ini menurut buku tuntunan yang sudah diberikan, gambaran sang ayah adalah gambaran dari Allah kita yang mengasihi manusia ciptaannya. Bapa kita tidak melihat kondisi berdosa dan rusak, tetapi dia melihat jiwa yang hidup. Jadi di dalam gambaran kartun yang saya tampilkan di sini, Bapak ini dengan penuh kasih, dia mau memaafkan anaknya yang sudah mempermalukan dirinya, meninggalkan rumahnya, menimbulkan perselisihan dengan kakaknya, dan akhirnya dia mau untuk memeluk kembali dan menciptakan reconciliation yang terjadi kembali di dalam kehidupannya.
ada perdamaian yang akhirnya menutupi segala permusuhan yang terjadi. Anak yang bungsu yang hilang perlu untuk berdamai. Dia telah menghancurkan, dia telah menyebabkan kehancuran di dalam keluarga dan dia telah gagal. Tetapi sang ayah membuat keputusan untuk memulai rekonsiliasi, dan ini yang ada di dalam tuntunan pelajaran kita. Dengan menggunakan semua inderanya, dengan matanya sang ayah melihat anak ini. Kemudian dengan hatinya dia tergerak oleh kasih karunia-Nya. Kemudian dengan kekuatan yang dia miliki, dia berlari di masa tuanya, mungkin dia hampir terjatuh, dan kemudian merangkul anaknya yang bungsu. Dengan indera penciuman dia mengabaikan bau yang tidak baik dan tidak enak lagi dari anaknya. Dia merangkul anaknya yang bungsu dan menciumnya sebagai tanda pengampunan. Dan akhirnya dia memakaikan jubah terbaik dan memakaikannya. Ini menggambarkan bagaimana anak bungsu ini yang sudah pergi, yang seharusnya sekarang itu sudah dihapus dari catatan kartu keluarga, karena sudah pergi dari rumah, mengambil semua harta yang menjadi bagiannya, dan kembali lagi dari catatan kartu keluarga itu diperbaharui, jubah terbaik itu dipakaikan kembali ke anaknya yang bungsu ini. Begitu hebat pengorbanan dari orang tua yang akhirnya mau untuk menguburkan segala egonya, menghancurkan segala amarahnya, tetapi dia merangkul kembali anaknya yang kembali. Nah, ini ada gambaran dari dua anak kami. Anak kami pada bulan Agustus 2007 ini. Neville duduk di samping saya, lahir tanggal 16 Agustus 2007, dan ini kakaknya Patrick, waktu itu berusia 5 tahun. Dan ini bulan lalu kami berada di Mojokerto, dan 13 tahun berlalu itu begitu cepat, saudara-saudara sekalian. Seperti saya sampaikan tadi, saya tidak ingin untuk menjadi seperti bapak yang harus kembali merangkul anaknya yang sudah hilang. Saya tetap ingin, saya dan istri mau supaya kedua anak kami tetap berada di dalam kebenaran Tuhan. Bagi orang tua yang lain di Hari Pathfinder ini, kita tentu mengharapkan anak-anak kita selalu berada di dalam gereja bersama-sama dengan kita. Merupakan refleksi bagi kita apabila anak kita mungkin jauh karena satu atau dua sebab yang lain. Tetap kita doakan, tetap kita mau untuk rangkul dan bersama-sama menantikan kesempatan di mana kita boleh dapat merangkul dia kembali ke dalam keluarga kita. Sang kakak menolak sang adik karena ia melihatnya sebagai saingan dalam merasakan kasih dari ayahnya. Oleh sebab itu ia marah ketika melihat si adik dimanjakan oleh ayah mereka. Di dalam Lukas 15 ayat 29, ia sendiri tidak pernah dipestakan seperti itu. Jadi memang wajar bagi sang kakak yang merasa iri, dia merasa marah karena adiknya diperlakukan secara istimewa. Sementara dia yang setiap hari menurut pada papanya, setiap hari selalu berusaha yang terbaik. Dia tidak pernah dipestakan seperti itu. Mungkin juga sang papa tidak merasakan sesuatu hal yang istimewa untuk mereka mengadakan pesta buat sang kakak. Tetapi pada saat Adi ini datang dengan kondisi yang sangat compang-camping dan dia memohon pengampunan, inilah satu momen yang istimewa di mana pesta harus diadakan bagi anak yang hilang ini. Tetapi terjadi di mana ada rasa permusuhan, enmity, yang dirasakan oleh sang kakak kepada sang adik yang walaupun itu adalah adiknya sendiri. Tetapi itulah yang terjadi, saudara. Saya kembali lagi ke judul yang tadi disampaikan. Ini tidak ada di teks. Tadi malam pada saat saya merenungkan khotbah ini, saya tiba-tiba berpikir, enmity ini apa ya? Saya coba cari di internet, karena enmity itu lawan dari reconciliation. Reconciliation itu adalah perdamaian, berarti enmity adalah mungkin permusuhan. Saya teringat kepada seseorang dengan nama yang mirip dengan nama enmity. Nah, enmity itu, kalau di dalam bahasa Inggris adalah the state or feeling of being actively opposed.
or hostile to someone or something. Kalau di dalam bahasa Indonesia, itu diterjemahkan sebagai suatu keadaan atau perasaan yang secara aktif menentang atau memusuhi seseorang atau sesuatu. Itu adalah kata noun, ini adalah kata benda yang juga merupakan merupakan adjektif yang merupakan ungkapan suatu perusahaan yang menentang atau memusuhi. Jadi itu memang sangat berbeda dengan reconciliation. Permusuhan ini, enmity inilah yang dirasakan oleh sang kakak pada saat dia melihat adiknya datang dan disambut dengan baik oleh sang adik. Harap diingat bahwa ini adalah sebuah perumpamaan dan tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang terjadi dengan kakak ini. Jadi cerita itu memang putus. Tetapi pada akhir khotbah ini saya akan coba sampaikan apa tulisan Nyonya White terkait dengan kisah dari Lukas pasal 15. Nah, ini sekedar intermezzo, tidak ada di bahan. Jadi kalau enmity yang tadi saya sampaikan, itu adalah keadaan atau perasaan secara aktif menentang atau memusuhi seseorang. Nah, saya teringat kepada seorang kakak pembina yang tentunya sangat terkenal di Taman Harapan. Saya nggak tahu kalau kakak itu ada di sini ya. Yang namanya mirip dengan enmity, ya. Kakak Andini Pratiwi Equanimity Mangadil. Jadi kenapa saya warnai kuning untuk equanimity? Karena baru pada malam tadi saya coba cari dan ternyata Kak Tiwi ini namanya itu sangat luar biasa. Ya. Jadi kalau di sini ada teman-teman PF, kalian baru akan tahu apa arti dari equanimity, ya. Saya aja sulit untuk menyebutkannya. Coba kalau Kak Tiwi itu harus bisa dia menyebutkan namanya ya dengan benar. Jadi bedanya dengan enmity adalah equanimity. Equanimity itu berarti mental calmness, composure, and evenness of temper, especially in difficult situation. Dan saya pikir Om Slamet dan Tante Eta ini mungkin mereka memperoleh, saat itu saya pikir belum ada Google ya untuk mencari apa sih arti dari equanimity ini. Yang saya tahu memang Tiwi, kemudian Ratih, Andro, itu nama-namanya mereka itu luar biasa semua. Nah, untuk equanimity ini, itu berarti ketenangan mental, sebuah composure atau ketenangan, kemerataan temperamen, terutama dalam situasi yang sulit. Adik Tiwi ini, saya kenal dulu dia masih dalam kelas adventurer. Kenapa dia tidak pakai kacu Pathfinder pada saat mereka hadir? Ini adalah 7 anak Pathfinder yang diajak oleh Kak Chester dan Kak Bradley untuk hadir pada saat Pathfinder Club pertama kali dimulai di Jemaat Taman Harapan secara resmi tahun 2001. Nah, detail dari sejarahnya jangan lupa hadir, guys. Nanti sore jam 3.30. Jangan lupa untuk hadir pada acara BA ini, sedikit trailer. Nah, ini mana Kak Tiwi yang kalau di sini itu adalah yang paling kiri, ini paling muda. Kenapa dia ikut? Sebetulnya waktu itu dia belum Pathfinder, tapi dia masih adventurer. Tapi untuk kuota yang waktu itu disebutkan Kak Chester harus 7 orang, sehingga akhirnya Kak Tiwi ini mendampingi Moses Saragi, kemudian Juan Savelino, kemudian ini Kak Nando, Rafael Varilia, kemudian Mandela Saragi, dan terakhir siapa ya adiknya Rafael? Iren. Ya, Iren. Terima kasih. Dan inilah Iren. Sebenarnya kakak adik dari Rafael Varilia,
dan Iren. Dan mereka itu pergi ke Sibolangit dengan menggunakan kapal laut untuk mengikuti perkemahan Pathfinder se-Indonesia kawasan barat. Nah, kita tinggalkan foto ini, kita akan lihat foto-foto lebih banyak nanti sore, tapi kembali lagi. Lawan kata dari enmity adalah equanimity. Ketenangan mental, ketenangan, kemerataan temperamen, terutama dalam situasi yang sulit. Ini yang tidak dimiliki oleh, atau tidak ditunjukkan oleh sang kakak, tetapi dimiliki oleh sang bapak. Jadi enmity dan equanimity adalah satu hal yang sangat berlawanan. Nah, satu foto lagi kalau kita lihat kakak equanimity tadi ya. Ini jadi Rafael, Rafael dan Moses sudah menikah saat ini. Iren juga kalau tidak salah ya. Mandela belum, kalau nggak salah ya. Ini anak dari pendeta Saragi. Juan sudah punya beberapa, ini Kak Evelyn sudah punya beberapa cucu dari Juan, dan ini Nando yang ada di gereja. Nah, ini Kak Tiwi masih single. Dan tahun 2000, ini tahun 2001 mereka berada di kapal menuju ke Medan. Dan tahun 2019 Kak Tiwi masih terlihat seperti adik-adik Pathfinder ini, karena memang tingginya itu sudah dilewatin oleh Chloe dan Clarice serta Crystal. Oke. Lebih banyak foto, lebih banyak video nanti sore, silakan hadir jam 3 nanti. Jadi enmity itu adalah perasaan permusuhan. Kemudian equanimity itu adalah untuk menetralkan situasi yang terasa sangat sedih atau pedih di dalam hati untuk kita mencapai reconciliation atau perdamaian. Siapakah sebenarnya yang hilang di dalam cerita ini? Apakah adik bungsu itu yang kembali atau kakak yang tetap tinggal di dalam rumah? Ada satu foto saya mau tampilkan di sini. Saya sudah ceritakan tadi, kami melakukan perjalanan ke Gunung Penanggungan di Mojokerto pada bulan Agustus yang lalu. Pada saat berada di puncak gunung ini, pemandangannya itu sangat indah. Terlihat di sini ada Gunung Welirang, Gunung Arjuno, kemudian ada Gunung Kembar, kemudian di sini yang tidak kelihatan itu ada gunung yang tertinggi di Pulau Jawa, itu Gunung Semeru. Berada di atas gunung seakan-akan kita menjadi orang yang paling tinggi di dalam alam semesta, karena kita berada jauh di atas orang lain. Ada perasaan bangga, ada perasaan sukacita yang luar biasa, ada perasaan di mana kita tidak terkalahkan dari yang lain. Nah, 2 hari setelah kami dari sini, kami diajak oleh Ivan untuk mengunjungi satu tempat yang sangat spesial, yang saya belum pernah lihat sebelumnya. Ada air terjun yang sangat lebar, yang sangat tinggi, kemudian airnya itu jatuh dari ratusan meter tingginya, dan kami itu berada di lembah yang seakan-akan kita ini seperti di dalam baskom, yang airnya jatuh, dan kita itu kalaupun di bawah oleh air itu kita akan tidak selamat ya. Tetapi memang ada beberapa tempat. Jadi saya tidak akan ceritakan lebih jauh. Silakan datang di Tumpak Sewu di Mojokerto. Itu adalah air terjun yang sangat masif, dan berada di sana seakan-akan kita seperti satu titik yang kecil di dalam baskom air yang besar, seperti sesuatu yang tidak berharga, seperti layaknya anak bungsu yang pada saat dia mau pulang ke rumah. Berbeda dengan gambar pada saat kita berada di atas gunung sebagai anak yang sulung, kita akan melihat siapa itu adik yang kembali yang sudah berbuat kesalahan besar. Kita merasa tinggi hati. Sementara di pihak lain, pada saat kita merasa sangat kecil, di saat itulah kita mengagungkan keagungan Tuhan, dan kita merasa bahwa kita adalah seorang yang tidak berdaya. Inilah sifat, inilah sikap dan perilaku yang harus kita miliki sebelum kita masuk ke dalam reconciliation. Saudara-saudara sekalian, ini adalah kutipan yang saya ambil di dalam tulisan Nyonya White, di dalam terbitan Review and Herald, tanggal 16 Juli tahun 1889, paragraf kedua. Putra yang sulung memiliki setiap keuntungan rohani dan jasmani. Dia mewakili mereka yang tidak melakukan perbuatan jahat yang berlebihan, dan karena itu mereka dipenuhi dengan kebenaran diri.
anak laki-laki ini digambarkan sedang berduka karena dia tidak menerima perhatian yang nyata karena perbuatan baiknya, dan dia iri karena kakaknya yang bandel harus disambut, terjemahnya karena adiknya yang bandel harus disambut dengan baik oleh ayahnya. Jadi kondisi ini merupakan kesimpulan bagi sang anak yang sulung yang ceritanya tidak dilanjutkan di dalam Alkitab. Tetapi Nyonya White menggambarkan bahwa dia sebenarnya, saya sudah coba bahas tadi, dia sebenarnya mau untuk juga dihargai dengan segala hal positif yang dia lakukan. Tetapi pada akhirnya dia tidak menemukan reconciliation yang diciptakan oleh bapaknya pada saat pada saat adiknya itu diterima kembali sebagai bagian dari keluarga. Sebagai kesimpulan pada Sabat hari ini, ada berbagai kondisi yang kita hadapi pada Sabat siang ini. Apapun kondisi itu, jangan pernah kita pisahkan diri kita dari Tuhan. Jangan pernah kita menjadi seperti anak yang hilang itu. Jangan pernah kita pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi. Dan pada saat kita berada di dalam rumah, di dalam gereja, di dalam persekutuan dengan umat-umat Allah, nikmati kesempatan yang dimiliki di dalam hidup bersama dengan Tuhan. Karena banyak cerita di dalam pekan doa yang diadakan pada minggu yang baru lewat, ada satu kesaksian yang saya dengar dari seorang di malam kedua, di mana seorang kakak penimina master guide, dia bersaksi bahwa dia harus menjalani masa penghukuman di lembaga pemasyarakatan, dan dia menyesal dengan kehidupan yang dia sia-siakan, di mana pada saat dia hidup bersama dengan Tuhan, dia sia-siakan waktunya, sehingga dia harus berbuat satu hal yang melanggar hukum, dan dia dikirimkan ke lembaga pemasyarakatan selama beberapa tahun lamanya. Dan ada rasa penyesalan, sehingga pada saat dia kembali, dia ingin untuk mengikuti kembali, menikmati kembali hidup yang kembali bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat kita masih hidup, bangkitlah, berdamailah dengan Tuhan. Apa saja yang kita lakukan pada waktu yang lalu, kita lupakan dan kita mulai dengan saat yang baru. Dan jangan lakukan itu nanti. Jangan tunggu hari besok, tetapi ajakan di dalam tuntunan pedoman pada Sabat ini, bangkitlah hari ini, pergilah ke hadapannya dan mintalah pengampunan kepada Tuhan. Kiranya khotbah singkat yang saya bawakan dapat mengajak kita untuk kembali tetap setia kepada Tuhan. Bagi saudara-saudara atau pendengar yang mungkin saat ini jauh dari Tuhan, silakan kembali. Tuhan, gereja, dan kita semua tidak menutup pintu untuk kembalinya Anda. Dan nikmatilah kesempatan yang masih kita jalani saat ini untuk hidup bersahabat dan bersama dengan Tuhan. Kiranya Roh Tuhan dapat memberi kesempatan lebih baik lagi untuk memahami pelajaran kita pada Sabat ini. Dan doa saya, Tuhan memberkati kita semua. Di dalam nama Yesus, amin. Amin. Baik, terima kasih atas firman Tuhan yang begitu menguatkan kita, baik semua anggota jemaat, hingga kita lebih dekat kepada Tuhan. Untuk menutup acara khotbah kita pada siang hari Sabat ini, lagu tutupnya adalah lagu tema Pathfinder Day 2020, Didamaikan, yang akan di-share dan dipandu oleh host. Kami Pathfinder menyatukan segenap jiwa raga, satukan hati melawan setan dan godaan yang datang. Jujur, damai, dan memaafkan adalah sukacita. Marilah kita buangkan dendam, hidup penuh dengan kasih. Bersama-sama satukan hati untuk selalu melayani. Karena Tuhan yang damaikan kita, jadi Pathfinder sejati. Bersama-sama satukan hati untuk selalu melayani. Karena Tuhan yang damaikan kita, jadi
Baik, doa tutup dan doa berkat akan dibawakan oleh Mas Rega atau Sotarore. Saya undang kita semua untuk berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang indah bagi kami semua, orang tua dan anak-anak, pembina dan juga anggota Adventure dan Pathfinder, serta semua kami yang hadir pada perbaktian lewat Zoom dan juga Facebook. Kesempatan yang indah untuk merayakan Pathfinder Day yang ke-70 dapat dimaknai dengan tema perdamaian dan menghindari permusuhan yang mudah terjadi. Tuhan, hamba-Mu selalu berdoa untuk jemaat Tuhan di Taman Harapan di dalam kesulitan yang kami hadapi. Di dalam tantangan yang mungkin kami akan lewati, kiranya Tuhan dapat berikan roh kesatuan bagi para gembala jemaat, majelis, agar dapat mewujudkan perdamaian dan selalu Tuhan akan dapat berikan kesempatan bagi kami untuk memperoleh cita-cita yang jemaat tuju pada sepanjang tahun. Kami berdoa untuk adik-adik Pathfinder selalu dapat dengar-dengaran pada orang tua. Biarlah mereka tetap berada di dalam gereja Tuhan, sehingga mereka boleh tetap menjadi harapan orang-orang tua untuk menjadi tiang-tiang penerus gereja pada masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, berkati supaya sahabat ini selalu menjadi sukacita bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita telah menyelesaikan akan serangkaian acara kebaktian kita dari pagi sampai siang. Kita akan melanjutkannya nanti sore di acara Pemuda Advent. Maka dengan itu saya ingatkan agar kita semua akan hadir nanti sore pada acara PA jam 3:30. Tuhan memberkati.